Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema bulan November Gereja Happy Family Center adalah Mission Impossible. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak masih masa mudanya telah menjadi prajurit. Daud adalah seorang pemuda dengan paras kemerah-merahan. Daud belum pernah menginjakkan kaki di dalam medan pertempuran. Pengalaman perang tertinggi justru bukan melawan manusia, melainkan melawan binatang buas yang hendak memangsa kambing domba milik ayahnya. Karena Goliat menantang barisan perang bangsa Israel yang ada Tuhan di dalamnya, maka Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. It is impossible Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan sekali ayunan umban dan batu. Belajar dari Daud mengalahkan Goliat, bukan ukuran badan yang menentukan kemenangan, tetapi ukuran iman. Terkadang Tuhan menaruh Goliat di dalam hidup kita, supaya Tuhan dapat menemukan Daud di dalam diri kita. Sebaliknya banyak kelemahan yang kita miliki justru menjadi rencana terbaik bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya. 2 Korintus 12 ayat 9. Dalam Ulangan 20 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mendukung tema tahun 2021 The Year of Building a New Self, tahun membangun satu pribadi yang baru. Di bulan November ini saya memberikan subtema The Mission Impossible. Satu misi yang kelihatannya mustahil. Saudara mungkin sangat akrab dengan kata The Mission Impossible. Film episode Mata-Mata dari Amerika Serikat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kepada kebenaran firman sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan satu perintah, satu misi yang kelihatannya sangat mustahil kepada murid-murid Yesus, 12 murid. Bahkan satu murid Yudas Iskariot sudah menjual Yesus. Mereka kelihatannya sangat ragu dengan perintah yang sangat mustahil, sangat berat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang diperintahkan. Rasanya mustahil, bukan? Tetapi jika Tuhan memberikan perintah, Dia memberikan solusi. Ada penyertaan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bahkan Yesus kemudian naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan supaya bisa menyertai kita selama-lamanya. Siapkah Anda untuk The Mission Impossible? Mari kita katakan, di dalam Kristus pasti bisa. Amin. Haleluya. Selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Allah kita. Welcome back to church. Selamat datang kembali di Happy Family Center Kota. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti di live streaming YouTube, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan hati. Kita mau merendahkan diri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau siang ini Bapa, kami boleh duduk di tempat ini, ataupun jemaat-Mu yang boleh mengikuti dari live streaming YouTube. Kami percaya Tuhanlah yang sudah memberikan kesempatan yang begitu indah ini kepada kami, untuk boleh kami datang dengan segenap hati kami, merendahkan hidup kami, diri kami, untuk menyenangkan hati Tuhan,
menyembah dan menaikkan rasa syukur kami, sebab berkat Tuhan sudah begitu nyata dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan tidak pernah gagal Tuhan. Ya dan amin firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau hadir. Engkau akan menjamah setiap hati yang datang dengan segenap hati menyembah Tuhan. Memperbarui setiap hidup kami Tuhan. Memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan membawa setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami selalu bersyukur. Amin. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku rindu jamahan-Mu. Ku buka hati dan ku buka hidupku, dipenuhi kuasa-Mu. Setiap hati, Roh Kudus bekerjalah. Kami rindu lawatan-Mu. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Segenap jiwa, ku rindu jamahan-Mu. Kami buka setiap hati dan hidup kami. Ku buka hati dan ku buka hidupku, dipenuhi kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa Roh-Mu. Sekarang Roh Kudus
nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Dipujikan Tuhan, disembah, diagungkan nama-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri sambil kita nyatakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib. Mari nyatakan dari hatimu. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi. Kita mau nyatakan Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau Yesus. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang layak kami agungkan. Di dalam nama-Mu kami mau lebih lagi bersukacita. Semua katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sungguh kuasa Tuhan kita tidak tertandingi, saudaraku. Amin. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang termegah, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah. Jauh dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya? Sama-sama katakan tidak ada. Amin. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama siapa?
lebih lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah hebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara. Mari nyatakan imanmu saudaraku. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal Tuhan. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita nyanyikan glory buat Tuhan kita. Mari lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Sama-sama. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan apa saudaraku? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey! Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan sekali lagi katakan nyanyi glory sampai tepuk tangan. Nyanyi glory jemaat Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey! Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari sekarang, mari kita serukan. Kita katakan hey, mari serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari kurang semangat jemaat Tuhan. Lebih lagi katakan mari serukan. Mari angkat tangan. Hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus. Jemaat HFC Kota katakan serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari
rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Berikan sorak-sorai glory bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dulu katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya di dunia ini kuasa yang paling besar adalah kuasa Tuhan kita. Amin. Kuasa di dunia ini tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita yang lebih besar dari apapun dalam hidup kita. Mari lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Nyatakan iman percayamu atas kuasa Tuhan dalam hidupmu yang sungguh teramat besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Sungguh kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Dia selalu setia bersamaku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih, Tuhanku terlebih besar, kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang bangkit berdiri sambil angkat kedua tangan kita menyatakan, oh kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar, oh, tak pernah terlambat-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
berikan. Mari jemaat HFC Kota lebih lagi nyatakan percayamu. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini tangan-tangan kami yang terangkat menyatakan iman percaya kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiran untuk tertuju pada firman Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Kuasa-Nya terlebih besar. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan hidup hanya satu kali, biarlah kami tidak sia-siakan hidup untuk memuliakan Tuhan, Sang Pencipta kami. Bahkan yang sudah menebus hidup kami dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, tanpa pengharapan, menjadi satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami datang merendahkan diri, sucikan, kuduskan setiap kami. Pikiran kami, perkataan, sikap hati, perbuatan kami yang salah, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang urapilah hamba-Mu Tuhan. Kuasai lidah bibirnya. Tuhan juga yang mengurapi setiap telinga pendengaran kami. Cengkeram hati dan pikiran kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Segala kuasa setan iblis yang ingin mencuri firman, mengganggu konsentrasi kami terima firman, dengan sehati kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus dan mengusirnya keluar dari tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan November. Minggu depan kita memasuki minggu pertama di bulan Desember. Jangan lupa kita mempersiapkan hati untuk kita juga bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan ini Gereja HFC Kota memiliki subtema Mission Impossible. Satu misi yang mustahil kalau saudara dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Bagaimana Yesus memberikan perintah, pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan hanya sebagai followers, tapi disciple. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan, bukan cuma mengetahui lebih banyak. Melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana misi yang kelihatannya sangat mustahil ini sungguh-sungguh didasari dengan modal yang sangat besar. Yaitu ketika Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku, kata Yesus. Dan dia memberikan satu janji penyertaan sampai pada akhir zaman. Hari ini saya mengambil tema bagaimana menjalankan misi yang sangat mustahil ini. Saudara-saudara sekalian, dengan perkara-perkara yang supernatural. Saya mengambil tema supernatural. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa bekerja melalui perkara-perkara yang natural, tapi juga yang supranatural. Yang tidak masuk di akal kita, yang tidak sesuai dengan nalar kita. Dia Tuhan. Saya mengambil saudara satu tokoh perjanjian baru, bukan orang Yahudi. Namanya adalah Kornelius. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama, ketika saya baca, saya pelajari, saya hayati, saya mendapatkan saudara bagaimana Tuhan itu memperhatikan orang yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun orang itu mungkin dilahirkan, dibesarkan dari satu keluarga, dari satu suku bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan memperhatikan orang yang baik. Kornelius di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya mendapatkan penjelasan, ya nanti habis ini kita baca dasar ayatnya ya. Kisah Rasul 10 dulu. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2 dikatakan di Kaisarea. Ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira yang disebut pasukan Italia. Jadi saudara, pada waktu Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya di atas muka bumi ini, orang Israel sedang dikuasai oleh pemerintah Romawi. Dan saudara, supaya bangsa Israel yang dikuasai oleh pemerintah Romawi ini bisa teratur, bisa aman, bisa terkendali, maka pemerintah Romawi tidak hanya memakai pasukan orang Romawi sendiri. Untuk supaya menjadi kuat keamanannya, mereka juga mengangkat pasukan-pasukan khusus, pasukan bayaran yang terlatih. Nah, termasuk Kornelius ini yang disebut sebagai pasukan Italia. Jadi saudara sekalian, jelas Kornelius bukan orang Yahudi. Dan saudara sekalian, di dalam pemerintahan Romawi kemiliterannya, maka diatur satu legiun. Itu ada 6.000 orang, ada 6.000 tentara yang dibagi menjadi 10 pasukan.
Nah, Cornelius ini memimpin salah satu pasukan. Berarti dia membawahi 600 orang atau 600 tentara. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya firman Tuhan memberikan juga satu informasi. Ketika Cornelius mengutus seorang prajurit Romawi disertai dengan 2 orang yang membantu di dalam kehidupan rumah tangganya, diutus untuk menjumpai Simon Petrus. Mereka juga memberikan kesaksian. Siapa majikan mereka? Siapa Cornelius itu? Dikatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 22. Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati. Wah, luar biasa ya. Seorang yang tulus hati, takut akan Allah, dan yang terkenal baik. Saudara kalau mau tanya siapa saudara, jangan tanya sama orang yang bersangkutan. Tanya sama yang paling dekat. Suaminya, istrinya. Kalau tanya saudara sama rekan kerjanya, yang mungkin tidak ketemu setiap hari. Saudara, dia bisa pura-pura baik. Bisa pura-pura tulus kan. Bisa royal juga. Tapi kalau tanya sama orang yang setiap hari ada di rumah, setiap hari melihat saudara cara kita bicara, cara kita bertindak, maka biasanya itu informasi yang sesungguhnya. Dan prajurit Romawi ini beserta dengan 2 orang bawahannya ini berkata, Cornelius ini orang yang tulus hati, seorang yang terkenal baik, seorang yang takut akan Allah. Walaupun Cornelius ini belum mengenal Allah Israel, tapi pasti dia suka berdoa kalau orang takut akan Allah. Walaupun doanya mungkin tidak sama saudara dengan doa orang-orang yang sudah percaya Yesus. Tapi dia seorang yang takut akan Allah, bahkan dia bersama dengan keluarganya. Kalau saudara membaca di ayat tadi, di ayat 1-2, bersama dengan keluarganya. Dan dia terkenal baik karena suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang tahu firman, ya kalau saya mau lebih detailkan lagi, orang Kristen belum tentu lebih baik dari orang yang non-Kristen. Setuju nggak saudara? Setuju ya. Wah iya Bu, pegawai saya yang nggak Kristen lebih rajin. Wah ya, lebih nggak banyak tuntutan, lebih taat. Wah ya, atau mungkin pegawainya juga, wah bos saya dulu bukan Kristen, ternyata lebih murah hati. Ini Kristen udah medit, meres dan sebagainya, menindas. Tapi tentu tidak semua. Kita nggak boleh melakukan generalisasi. Semua orang Kristen nggak baik, nggak boleh. Ada saja saudara yang tidak baik, tapi yang baik juga ada. Ada yang dari suku bangsa atau keyakinan lain yang lebih baik, ada. Yang tidak baik, banyak juga. Bahkan Yesus pun memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Peristiwa ini tercatat di dalam Injil Lukas pasal 10. Bagaimana ketika ada seorang Yahudi yang baru saja dari Yerusalem beribadah, lalu turun saudara akan pulang menuju Yeriko, melewati jalan yang sunyi, sepi. Dia dirampok, habis-habisan, pakaiannya dilucuti, dipukuli, sampai hampir mati. Nggak berdaya. Lalu lewatlah seorang imam itu ya, pakai baju imam. Mungkin dia baru mimpin ibadah saudara di bait Allah ini. Ibadah yang kudus. Tapi ketika imam ini melihat orang Yahudi, sama bangsanya. Mungkin tadi ikut ibadah itu. Tapi imam ini ketika melihat orang Yahudi ini terkapar hampir mati. Apa saudara yang ada di dalam hatinya? Bisa saja dia berkata, wah ini dosa apa ini? Sampai nggak ada penyertaan Tuhan ini.
Nah, orang Kristen kan paling suka menghakimi ya. Wah ini nggak ada perlindungan, pasti banyak dosa ini. Makanya sampai dirampok, mungkin nggak bayar perpuluhan ini ya. Sampai dirampok habis-habisan, dipukuli, mau mati lagi, kasihan ya. Saudara pikiran yang lain dia berkata apa? Kalau saya tolong orang ini udah mau sekarat, udah benar-benar mati. Kalau saya pas menolong lalu dia mati bagaimana? Saudara, menurut tradisi dan hukum orang Yahudi tidak boleh pegang mayat. Pegang mayat maka dia najis. Selama sekian waktu dia harus mentahirkan diri. Artinya dia tidak boleh mimpin ibadah. Mungkin saudara salary-nya dipotong juga karena dia nggak mimpin ibadah. Nggak terima persembahan kasih. Wah rugi dong. Untung saya apa nih? Nah ini. Saudara, dan dikatakan imam ini lewat aja. Orang yang kedua adalah orang Lewi itu yang ada di belakangnya. Ketika melihat pemimpinnya juga enggak menolong, enggak melakukan sesuatu. Dia pun meninggalkan orang yang setengah mati ini. Ini yang cerita Yesus, saudara. Lalu datanglah orang Samaria. Saudara sekalian, ketika orang Samaria ini melihat, dia tahu, wah ini orang Yahudi nih. Mungkin lihat ciri mukanya ada kekasan. Saudara sekalian, orang Samaria, seperti yang saya sampaikan khotbah minggu lalu ya, saya menyinggung tentang Samaria. Itu saudara sebetulnya adalah orang Yahudi yang kawin campuran dengan bangsa lain. Sehingga keluar saudara dari budaya, tradisi bangsa Israel, bahkan pindah agama kira-kira begitu. Kalau istilah sekarang murtad mungkin ya. Jadi saudara enggak lagi Yahudi, enggak lagi percaya Tuhan. Itu sebabnya orang Samaria ini dihina. Tidak dipandang sebelah mata saudara oleh orang Yahudi. Apakah Yesus secara kebetulan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Saya percaya tidak. Ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang hampir mati, dirampok habis-habisan. Saudara, dia berhenti dari keledainya. Dia turun dari keledainya. Dia tidak tanya, siapa namamu Pak? Bangsanya apa? Agamanya apa? Pekerjaannya apa? Wah keburu mati. Nggak tanya apa-apa. Saudara sekalian, dia langsung keluarkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dia bersihkan luka-luka daripada orang Yahudi ini. Dia bersihkan dengan anggur, dikasih dengan minyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Apakah dia merasa, wah udah cukup ini ya saya menolong kamu ini. Saya punya janji bisnis, saya udah janji sama keluarga ini. Saya akan segera pulang. Semoga kamu baik-baik saja. Apakah begitu? Tidak. Orang Samaria ini mengangkat orang Yahudi yang terluka yang sudah mau mati ini. Dibopongnya. Orang Samaria ini digendong saudara sama orang Yahudi. Dinaikkan di atas keledainya. Saudara bisa bayangkan, ini pertolongan tidak tanggung-tanggung. Berat badan saudara ya. Saudara terus terang waktu saya sebelum melihat gambar yang ketiga ini. Saya membayangkan saudara bahwa orang Samaria ini naik keledai, ya dia naik yang orang Yahudi ini, orang Samaria ini jalan, orang Yahudi yang setengah mati ini naik keledai. Tapi waktu saya lihat gambar ini, waduh benar ya. Orang Yahudi ini sudah mau mati saudara. Tangannya gak bisa bergerak, kaki gak bisa. Dia gak bisa tegak, dia gak bisa duduk. Betul gak saudara? Mau naik keledai berarti betul-betul harus dilangkul. Harus benar-benar dilindungi, betul-betul harus disertai. Wow,
Pengorbanan yang sangat besar. Dapat apa ini? Bayar berapa ini? Waktu terbuang, tenaga terbuang. Keluarga juga ngomel, saudara sekalian. Tapi inilah kebaikan hati. Tidak selamanya kebaikan hati itu harus ada ujungnya uang. Saudara, dunia dengan segala daya tarik dan kerusakannya selalu mengidentikan kebaikan hati. Wah, pasti dapat berapa ini? Ada upah apa ini? Tapi Yesus sengaja, saudara, menceritakan kisah ini. Orang Samaria yang baik hati membawa orang ini yang mestinya perjalanannya 2 jam naik keledai. Wah, dia harus lipat kali, saudara. Dan sudah dibawanya orang ini ke penginapan karena sudah malam. Ke penginapan gak punya duit, dia harus bayarin. Pengobatannya harus jalan terus. Kalau sekarang mungkin harus dimasukkan ruang gawat darurat, UGD. Kartu BPJS-nya mungkin juga udah gak ada. Siapa yang bayar? Siapa yang menanggung? Jangan jauh-jauh, saya tanya saudara. Sudah punya pembantu rumah tangga, kalau sakit tifus, pulang. Daripada repot, saya mengenal juga. Ada orang kaya, pembantu sakit, suster sakit, corona, suruh pulang. Nah kalau mati di jalan, ya bukan urusan saya. Wow, itu sebabnya betul sekali. Orang yang tahu firman, belum tentu saudara sekalian lebih baik dari orang yang bukan Kristen. Bapak Ibu saudara, sementara saya ngomong begini jangan, oh ya betul, orang ini, jangan. Kita berhenti saudara nunjuk orang, diri kita. Bapak Ibu saudara, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia bayar penginapannya, dia kasih uang obatnya. Dia pulang dan berkata, nanti saya balik lagi, tolong obatin yang baik ya. Kalau sampai kurang biayanya, saya akan bayar semua. Yesus bertanya, menurut kamu yang mana nih sesama manusia? Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai orang yang tahu firman, kita merasa malu ketika kita mendengar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka jauh lebih baik, murah hati, tidak hitung-hitungan, tidak suka urus campur masalah orang. Tapi kita, berapa banyak saudara, kalau bisa kita lempari batu, kalau bisa saudara kita jatuhkan, kalau bisa kita tendang keluar. Wah, Yesus juga saudara yang kedua kita melihat, pernah berjumpa dengan 10 orang sakit kusta. Semuanya didoakan dan disembuhkan. Tapi ternyata hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Sambil tersungkur dan menyembah Yesus, terima kasih, say thank you. Yesus tanya, loh tadi perasaan yang datang itu ada 10 orang. 9 Yahudi, kamu Samaria. Kemana yang 9? Enggak ada. Waktu sakit, waktu susah, waduh cari Yesus kemana-mana. Setelah sembuh, lupa. Berapa banyak orang seperti ini? Berarti jauh lebih banyak orang yang tidak tahu balas budi, tidak ingat kebaikan orang. Sementara sudah sekalian 1 orang Samaria ini tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat kebaikan itu sangat mahal harganya. Itu sebabnya saya percaya ketika firman Tuhan mencatat Kornelius, seorang yang tulus hati, seorang yang baik, seorang yang murah hati. Tuhan memberikan perhatian yang khusus. Kalau hari ini di tengah keluarga saudara mempunyai suami, istri, orang tua, mertua, anak, menantu, ipar, rekan kerja, sahabat, atasan, bawahan, atau siapapun belum mengenal Tuhan Yesus, tapi orangnya baik sekali. Apa yang saudara harus lakukan? Doakan. Doakan dengan hati, doakan dengan kasih. Lalu bukan cuma hanya berdoa, beri keberanian supaya saudara bersaksi.
Mungkin sekali Tuhan mau pakai saudara ini untuk menyampaikan berita anugerah, kasih karunia, keselamatan kepada orang itu. Bukan orang itu nggak mau gimana? Nggak apa-apa. Tapi ada janji firman Tuhan bahwa setiap firman Tuhan tidak akan ada yang kembali sia-sia. Amin, saudara. Bagian kita bersaksi. Minggu lalu saya sudah membagikan juga ya, apa yang sudah dibagikan juga Pak Pendeta Andreas Taharjo. Bersaksi 3 menit. Menit yang pertama, saksikan siapa saya dulu sebelum mengenal Yesus. Hidupnya penuh ketakutan. Saya dulu takut mati. Mungkin saudara bilang, oh saya narkoba, oh saya dulu kejembut, saya gini. Siapa saudara dulu? 1 menit. Menit yang kedua, bagaimana sampai saudara berjumpa dengan Yesus. Isa Al-Masih, Tuhan yang hidup. Menit yang ketiga, bagaimana dampaknya, hasilnya setelah saya percaya Yesus, perubahan apa? Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang punya hati yang grateful, berterima kasih Tuhan, saya udah selamat. Tuhan menghendaki bukan cuma kita sendiri. Tuhan mau itu kita sharekan, bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Sekarang kita melihat saudara di bagian yang kedua. Bagaimana Tuhan sanggup memakai cara yang supranatural. Kalau manusia tidak bisa berbicara, Tuhan bisa memberi kesempatan kepada orang-orang yang baik dengan cara Tuhan. Tapi jangan saudara begitu, nah ya itu, udahlah saya nggak usah bersaksi. Biar Tuhan saja berbicara. Loh, Tuhan bisa pakai saudara. Tapi dalam konteksnya Kornelius, saudara, Tuhan perlu memakai cara yang supranatural lebih dahulu. Yaitu dengan cara mengutus malaikat berbicara kepada Kornelius. Dikatakan saudara jam 3 sore, itu jam sembayangnya orang Yahudi juga. Ketika jam 3 sore, dikatakan saudara Kornelius dikunjungi oleh malaikat. Sehingga Kornelius menjawab saudara di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang keempat. Bagaimana Kornelius ini menjawab, ya Tuhan, ya, ada apa ini? Dia didatangi oleh malaikat. Ada apa Tuhan? Jawab malaikat ini, perhatikan nih saudara. Semua doamu. Saudara kira cuma doa orang Kristen aja ya yang didengar Tuhan. Kita ini sombong banget ya. Lihat saudara, ayat ini seharusnya membuat kita memiliki satu cara berpikir yang baru. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Amin. Jangan sombong saudara jadi orang Kristen. Jangan over pede. Ketika orang lain saudara belum mengenal Allah Israel, belum mengenal Yesus Kristus. Mereka berdoa, mereka punya hati mencari kebenaran. Mereka kasih sedekah, mereka kasih persembahan. Ada orang kasih persembahan supaya orang lain tahu. Saudara, ada orang yang juga agama lain memberi sedekah, memberi persembahan. Bukan karena dia ingin terkenal, bukan ingin pamer. Bukan supaya dosanya diampuni, bukan supaya buang sial. Wah, ya, mungkin hasilnya banyak yang enggak legal. Tak bagi-bagi supaya Pak, sialnya tak bagi-bagi. Bukan, saudara. Lihat. Tuhan mendengar doamu dan sedekahmu itu diingat, diperhatikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kebaikan saja tidak cukup. Seandainya kebaikan dan sedekah saja cukup, malaikatnya akan berkata kepada Kornelius, sudah cukup, kamu baik, kamu selamat, titik. Tapi terbukti apa saudara? Malaikatnya berkata, utuslah orang, sangat detail sekali memberi penglihatan saudara ya. Mengutus
bukan memberi penglihatan, berbicara kepada Kornelius ini sangat detail. Kasih nama tempat, pergilah ke Yope. Di mana Yope? Di tepi laut rumahnya. Rumahnya siapa? Simon, kerjaannya apa? Penyamak kulit. Untuk apa pergi ke Simon penyamak kulit? Untuk ketemu sama orang yang namanya Simon Petrus. Wow, this is supernatural. Ini supranatural. Malaikat sendiri ngomong, Kornelius pergi. Namanya, nama tempatnya, orang yang mau ditemukan. Saudara-saudara sekalian, rumahnya siapa? Luar biasa bukan? Ini cara Tuhan. Cara Tuhan ingin berkata bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Memang doa dan sedekahmu diterima. Tapi itu gak cukup untuk bisa diselamatkan. Kamu harus menerima Injil keselamatan dan menerima Sang Juru Selamat. Amin. Jadi jangan bikin teologi sendiri. Karena kalau memang keselamatan karena perbuatan baik, cukup sudah gak usah disuruh pergi ketemu sama Simon Petrus. Jadi saudara kita bisa melihat ini. Tuhan memakai cara yang supranatural. Mempertemukan Kornelius dengan Simon Petrus. Saudara, di bagian yang lain apa? Tuhan memberi penglihatan kepada Petrus. Ketika saudara Petrus berdoa, orang Yahudi itu doa jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Doa. Ya. Doa terus saudara ya. Kita disuruh doa sekali aja, waduh sampai ngantuk-ngantuk. Apalagi doa pagi, jam 4 bu, jam 4.30, waduh. Bentrok bu, bentrok sama apa? Jam tidur. Ya udah doa puasa 1, waduh kok puasa. Nah ini kita banyak sih saudara ya, banyak alasannya. Berkatnya mau, tapi bayarnya nggak mau. Sudah sekalian kembali kita melihat bagaimana ketika Petrus dia sedang menunggu jam makan ini lagi lapar. Tiba-tiba dia melihat satu penglihatan. Dicatat penglihatannya dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan saudara bahwa dia itu melihat langitnya terbuka, turun ada kain, benda berbentuk kain lebar, lalu keempat sudutnya diturunkan ke tanah, lalu di dalam kain itu terdapat berbagai macam binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung, lalu suara itu berkata, bangun Petrus, mungkin dia ngantuk saudaranya, bangun Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini penglihatan yang dilihat oleh Simon Petrus. Petrus menjawab, enggak Tuhan, itu makanan binatang-binatang yang tertulis dalam kitab Imamat, itu haram semua. Saya sebagai orang Yahudi yang taat, saya enggak boleh memakannya. Tapi untuk kedua kali suara itu berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, kamu enggak boleh nyatakan haram sampai 3 kali. Saudara Petrus melihat penglihatan itu. Binatang-binatang yang ada di dalam kain itu. Penglihatan sampai 3 kali. Lihat semuanya. Bangun, sembelilah, makanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Petrus sedang bertanya-tanya, apa sih arti penglihatan ini? Saudara, kita tidak boleh anti dengan penglihatan atau nubuatan. Firman Tuhan berkata bahwa jika ada yang mendapat penglihatan, ada nubuatan, mimpi, jangan meremehkan. Ada itu. Tapi di sisi yang lain yang kedua, harus mau diuji. Jangan penglihatan gak taunya lihat-lihat sendiri. Bapak Ibu Saudara ya. Waktu saya masih kuliah, ada yang naksir saya, rohani saudara orangnya. Apalagi lihat saya juga pelayanan udah dari muda ya.
Jadi satu kali dia minta bicara dengan saya, Agnes, saya bermimpi loh, bukan cuma sekali, berkali-kali. Oh ya, mimpi apa? Tuhan bicara bahwa jodoh saya itu Agnes Maria. Oh ya? Iya, Tuhan bicara itu. Saya bilang, saya kok belum dapat mimpi ya? Loh, kamu harus percaya. Ya, saya percaya kalau Tuhan juga bicara sama saya. Ya udah, saya doakan supaya kamu juga dapat penglihatan yang sama. Boleh. Bulan depannya dia datang lagi. Udah dapat belum penglihatannya? Belum. Akhirnya dia marah. Jangan menyesal ya. Wah, kok pakai ngancem lagi. Jadi saudara, kalau memang itu penglihatan dari Tuhan, harus bisa dikonfirmasi. Amin. Coba saudara bayangkan kalau hanya Kornelius yang dikunjungi malaikat. Lalu dia mengutus prajurit Romawi dan 2 orang yang membantu di dalam rumah tangganya, orang suruhannya. Lalu datang betul-betul ke Yope, ke rumah Simon si penyamak kulit. Minta ketemu sama Simon Petrus, lalu ketemu. Tuhan bicara kepada majikanku, menjemput Anda. Saya ingin tanya, kira-kira Simon Petrus mau ikut apa enggak? Belum tentu. Simon Petrus ini orang Yahudi asli, saudara. Dan buat orang Yahudi, dia tidak boleh, saudara, bergaul, berkunjung, masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tidak boleh. Jadi kalau Tuhan nggak berbicara dulu kepada Simon Petrus, dia tidak mungkin mau. Itu sebabnya dikatakan pada saat 3 orang ini on the way dalam perjalanan menuju rumahnya Simon penyamak kulit. Simon Petrus lagi selesai terima penglihatan, lagi bertanya-tanya. Apa sih maksud penglihatan ini? Waktu dia bertanya-tanya itulah Roh Tuhan bicara kepada Simon Petrus. Di bawah sudah tunggu 3 orang. Menjemput kamu untuk pergi ke rumah Kornelius. Wow. This is supernatural. Saudara percaya bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan sanggup memberikan mimpi, penglihatan, nubuatan. Amin. Coba kita lihat di dasar ayat yang seharusnya saya baca tadi di bagian pertama ya. Kisah Rasul 2 ayat 17 ayat sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas siapa, saudara? Semua. Jadi jangan saudara berkata, oh bukan saya. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Ini janji Tuhan. Mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Anak masih kecil, laki-laki, perempuan. Tidak dibatasi gender, tidak dibatasi usia. Tidak dibatasi status sosial karena hamba-hamba juga dikatakan akan bernubuat. Orang tua mendapat mimpi, penglihatan. Wow. Masalahnya apakah kita mau membuka hati kita? Bapak Ibu Saudara, saya yakin hujan musim akhir, hujan Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali lipat daripada hujan awal. Amin. Dan ketika saudara Simon Petrus mendapatkan perintah itu, dia pergi. Dan dia berjumpa dengan Kornelius. Pertemuan Petrus, saudara, dengan 3 utusan Kornelius. Ya, jadi 1 prajurit, 2 orang dari rumahnya Kornelius. Menjemput Petrus. Petrus berjumpa dengan Kornelius. Saudara, dari Kaisarea, tempat Kornelius tinggal, menuju Yope. Kalau kita pergi ke Israel, naik bus ya cepat saudara. Berapa jam lah ya. Tapi kalau jalan kaki, 2 hari. Buktinya apa saudara? Waktu Simon Petrus menerima mereka, ya, pada waktu petang itu, sore, tidak langsung pergi ke rumah Kornelius, nginep dulu.
Besok paginya baru jalan lagi. Dibutuhkan waktu 2 hari. Baru Petrus bisa bertemu dengan Kornelius, disambut oleh Kornelius. Saudara, waktu saya baca di sini, saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak mengutus Filipus? Mengapa, saudara? Sebab Filipus itu ada di Kaisarea. Kisah Rasul 8 ayat 40 mencatat itu. Bahwa Filipus yang sudah dipakai Tuhan membawa kebangunan rohani di Samaria, juga sudah menginjili sida-sida Ethiopia di tempat yang sunyi di jalur Gaza itu, di jalan Gaza itu. Kenapa sudah di Kaisarea Tuhan kok nggak praktis banget ya? Pakai aja dong Filipus. Kok buang waktu, buang tenaga? Masa kurang tahu urapannya Filipus? Saya juga ngomong begitu tuh. Tapi hari ini kita belajar. Nomor 1 alasannya, Tuhan berwenang memilih siapa saja yang akan dipakainya. Amin. Saudara dan saya tidak pantas berkata, dia tidak layak dipakai Tuhan. Siapa dia? Enggak pantas. Dia Tuhan. Dia bisa memilih siapa saja orang yang mau dipakainya. Amin. Tuhan mau pakai Petrus, ya sudah pakai. Tuhan berwenang memilih siapapun yang akan dipakainya. Saya juga dulu heran kenapa Tuhan itu pakai saya. Saya ini gagap, pemalu, nggak pinter bicara. Ada teman kelas saya pinter sekali. Loh, dia kawin paling dulu, saudara. Sekolahnya sekretaris, nggak jadi hamba Tuhan. Sementara saya gagap, paling pemalu, nggak pernah dipercaya apa-apa, nggak pernah. Pertandingan nggak pernah diikutkan. Saudara kalau main sama teman-teman selalu jadi cadangan. Saya heran kenapa mesti saya ya. Tapi itu wewenangnya Tuhan. Amin saudara. Jawaban yang kedua, ternyata Tuhan tahu bahwa pemberitaan firman di rumah Kornelius itu akan berdampak sangat besar, sangat besar. Itu sebabnya yang ketiga, perlu Petrus sebagai pemimpin para rasul untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan Tuhan di rumah Kornelius. Enggak sekedar Filipus, tapi Petrus, murid Yesus. Dia dianggap sebagai pemimpin di antara murid-murid yang lain. Karena apa? Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul pasal 11, setelah Petrus dari rumah Kornelius, dia dipanggil rapat. Kenapa kamu masuk ke rumahnya orang yang tidak bersunat? Bukankah kita nggak boleh lakukan itu? Simon Petrus bersaksi sampai di ayat 18 saudara baca. Mereka orang-orang Yahudi, murid-murid Kristus menjadi tenang dan bisa menerima bahwa ternyata Injil, kabar baik keselamatan, diberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang kita lihat saudara bagian yang terakhir. Tuhan memenuhkan Roh Kudus dengan caranya. Bukan cara kita. Saudara kalau mau mendoakan orang jangan dipaksa. Ada di dalam kelompok sel saya pernah ketemu. Bu ayo ikut kelompok sel. Bu saya nggak berani kelompok sel. Kenapa? Nanti saya disuruh bersaksi saya nggak bisa. Apalagi saya disuruh berdoa. Aduh Bu saya bisa gemeter. Enggak apa-apa. Ibu kalau belum bisa bersaksi, belum bisa berdoa, nggak dipaksa, ikut aja, dengar dulu. Oh gitu ya Bu? Pasti ya Bu? Pasti. Jangan dipaksa, nanti lama-lama walau udah biasa, mau ngomong terus, bahkan kita mesti berhentiin. Bu dari tadi Bu udah 15 menit Bu gilirannya. Nah, awalnya nggak bisa ngomong, lama-lama nggak bisa berhenti ngomong saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian juga doa dipenuhi Roh Kudus. Saya nggak setuju kalau orang doa penuh Roh Kudus suruh niru. Udah doa 10 menit tumpang tangan kok nggak keluar-keluar bahasa orang. Ayo tirukan saya. Loh, jangan tiru-tiru lah. Ya. Jadi saudara izinkan Tuhan itu memenuhkan Roh Kudus dengan caranya.
Nah sekarang kita lihat saudara bagaimana cara Tuhan memenuhkan Cornelius dan seisi rumahnya dengan Roh Kudus ini. Aduh, so supernatural. Tapi yang pertama kita lihat dulu belajar dari Petrus. Petrus sebelum dan setelah dipenuhi Roh Kudus adalah pribadi yang sangat berbeda. Dulu dia penakut, dulu dia besar omong, omdo, orang bilang omong doang. Ya. Menyangkal Yesus, tapi sudah setelah dipenuhi Roh Kudus luar biasa. Petrus menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika Cornelius berjumpa dengan Simon Petrus, langsung Cornelius tersungkur. Menyembah Simon Petrus loh. Apakah Simon Petrus menerima penyembahan itu? Enggak mau. Jangan, berdiri. Aku ini manusia biasa. Rendah hati. Kerendahan hati Simon Petrus juga kita bisa lihat. Bagaimana dia menjelaskan bahwa dia ternyata baru mengerti hati Allah. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Jadi hari ini kalau saudara membeda-bedakan orang, siapa dia? Sorry ya, dia nggak level sama saya. Sombong banget, saudara diselentik kayak sama Tuhan. Nggak ngomong tuh, nggak bisa ngomong. Seperapat mili saja syaraf di otak saudara itu diputus. Boro-boro saudara bisa ingat nama istri, nama sendiri juga nggak tahu. Itu saudara. Simon Petrus melalui peristiwa itu dia berkata di Kisah Rasul pasal 10 ayat 34-35. Aku baru tahu ternyata Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Luar biasa sekali. Ternyata Tuhan itu memilih siapa saja yang dia mau untuk menerima kasih karunia-Nya. Petrus berada di rumah Cornelius, dia menjelaskan semuanya itu. Saudara, yang kedua kita belajar dari Petrus. Ketaatannya kepada perintah Tuhan itu luar biasa. Dia menjelaskan kepada Cornelius dan orang-orang di rumahnya bahwa ada larangan yang sangat keras untuk orang Yahudi ini bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi masuk ke rumahnya. Waduh, nggak boleh itu. Ya, saudara nanti bisa pelajari, saudara bisa dapatkan ayat-ayat ini nanti di warta ya. Saudara bisa dapatkan wartanya di Scan Me, saudara bisa lihat di PDF kan, saudara bisa pelajari. Bapak Ibu Saudara, ada larangan keras. Tapi karena Tuhan sendiri memberikan perintah kepada saya pergi nih. Bapak Ibu, seringkali kita lebih condong melihat manusia dari penampilan. Betapa kayanya dia, latar belakang pinternya dia, punya jaringan di mana-mana, kekuasaan. Tapi kalau udah nggak kaya, nggak pinter, nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, mungkin kita anggap sebelah mata. Saudara, ada seorang wanita bernama Mary Ann Bevan. Menurut saudara, wanita yang ada di foto ini, cantik apa enggak? Jujur aja. Kalau cantik, anggukan kepala. Kalau menurut saudara enggak cantik, geleng kepala. Semua geleng ya. Berarti matanya enggak ada yang rusak ya. Tapi saudara mau tahu Mary Ann Bevan sebelumnya seperti apa? Coba kita lihat ini. Sama enggak saudara? Enggak sama ya. Tapi ini Mary Ann Bevan, dua orang yang sama. Coba lihat lagi gambar yang Mary Ann Bevan. Enggak usah bingung sama hujan. Hujan itu air sudah ya. Kalau kena hujan ya kita basah lah ya. Ada payung nanti, tenang aja. Kita fokus sama firman. Ini saudara. Kenapa saudara Mary Ann Bevan yang cantik bisa jadi kayak monster? Ternyata saudara wanita ini menderita penyakit yang bernama akromegali. Ini adalah penyakit yang sangat langka di dunia ini. Tidak banyak orang menderita penyakit ini. Penyakit ini disebabkan tumor bukan kanker. Di mana kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Jadi terjadi pembesaran wajah yang tidak normal. Abnormal growth
and facial distortion. Mukanya jadi distorsi. Pembesaran wajah, pembesaran tangan, pembesaran kaki. Mary Ann Bevan ini punya suami dan punya 4 anak. Tapi saudara, pada saat dia sangat membutuhkan biaya untuk rumah tangga, untuk membesarkan anak, suaminya meninggal dunia. Saudara, hidup ini seringkali kita harus berani menghadapi realita ya. Life is not fair, kata orang dunia. Tapi kata Paulus apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Ya, jangan berkata tidak fair. Walaupun alami seperti ini. Saudara sekalian, suaminya meninggal dunia. Dia harus mencari uang untuk mensekolahkan anak, membesarkan anak-anak. Dari mana? Nggak bisa. Sehingga dia terbelit hutang. Sangat berat sekali. Tapi pada suatu kali di kotanya ada kontes. Bukan kontes ratu mencari yang tercantik. Tapi kontes untuk memilih yang terburuk. Wow, apa yang dilakukan saudara oleh Mary Ann Bevan? Dia daftar. Dan dia terpilih menjadi the ugliest woman in the world. Saudara-saudara sekalian, dan karena julukannya the ugliest woman in the world, dia menang kontes. Maka dia digaji oleh satu perusahaan sirkus besar. Dan dia dikelilingkan dari berbagai kota, ditertawakan, dihina orang, dilempari telur mentah, dilempari kotoran. Orang tertawa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia lakukan itu. Demi dia mendapatkan uang. Untuk menyekolahkan anak-anaknya. Setiap kali dia pulang dari satu tur sirkus, dia berjumpa dengan anak-anaknya. Orang-orang dunia saudara mengenal dia sebagai the ugliest woman in the world. Tapi bagi anak-anak Mary Ann Bevan, she is the most beautiful person in the world. Dia rela berkorban. Dia rela ditertawakan, dihina saudara. Menjadi the ugliest woman in the world. Demi saudara supaya dia bisa mendapatkan penghasilan. Dan menyekolahkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita kenal menilai, menghakimi orang hanya dari luar. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dianiaya. Dia menderita penderitaan yang seharusnya dia tidak perlu tanggung. Saudara bisa melihat YouTube dari seorang yang memerankan Yesus Kristus dalam film The Passion of Christ. Dulu dia seorang ateis, tidak kebetulan, inisial namanya sama, JC, Jesus Christ. Umurnya sama, 33 tahun waktu Yesus mati kan. Wow, saudara, saya dengar kesaksiannya. Dia berkata, saya dari orang yang tidak mengenal Tuhan, ateis. Waktu saya dipilih memerankan itu, waduh. Mau gak mau saudara, dia berakhir dengan satu kehidupan yang benar-benar percaya Yesus. Pada saat dia disalib, itu dia sakit sesungguhnya saudara. Bonggol di bahu kirinya ini keluar, sungguhan. Dan waktu adegan dicambuk, karena yang nyambuknya ini orang Itali sungguhan, nggak bisa bahasa Inggris, dikasih aba-aba pakai bahasa Inggris nggak ngerti. Jadi Mel Gibson sutradaranya berkata, ini, dipukul sungguhan, itu sudah kena sininya, kena cambuk yang berduri. Dia bilang sakitnya luar biasa. Wah, ya nanti saudara dengarlah itu luar biasa. Bagaimana penderitaan pengorbanan Kristus. Apakah selama ini kita menutup mulut kita? Apa yang saudara saksikan? Kita hanya cukup bersyukur, Tuhan, saya sudah terima Yesus. Kalau mati masuk surga, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Sembuhkan saya, selamatkan saya. Bagaimana dengan orang-orang sekeliling kita? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Supaya sungguh Tuhan
Tuhan sendiri menggerakkan hati kita untuk menjadi saksi Kristus. Cara Tuhan bekerja sungguh tidak terduga. Ketika Simon Petrus sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dikatakan Roh Kudus turun, saudara, kepada Cornelius dan seisi keluarga dan orang-orang rumahnya, saudara, yang bekerja pada dia, yang semua dengar firman Tuhan. Turun Roh Kudus, berbahasa roh. Saudara baca itu. Penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Simon Petrus sendiri bingung. Orang-orang yang menyertai Simon Petrus, orang Yahudi yang udah percaya Yesus, tercengang-cengang. Loh, belum ditumpangi tangan, orang ini belum dibaptis. Kok udah penuh Roh Kudus? Kok berbahasa roh? Wow. Saudara-saudara sekalian, baru setelah itu orang-orang ini dibaptis. Setelah itu Simon Petrus masih tinggal beberapa saat dan memberi pengajaran kepada mereka. Injil tersebar sampai ke ujung muka bumi. Amin, saudara. Tuhan sanggup memakai caranya. Bahkan memenuhkan Roh Kudus dengan caranya. His way, not my way, not your way. Masalahnya apakah kita mau bersaksi? Saya ingin tanya, pertanyaan terakhir. Berapa banyak di antara saudara selama minggu lalu puasa bicara? Enggak bicara sepatah kata pun. Ada? Angkat tangan. Kalau ada, saya mau kasih hadiah sungguhan ini. Ada? Enggak ngomong sepatah kata pun. Ada? Oh enggak ada ya? Wah, berarti enggak jadi kasih hadiahnya. Sekarang saya bertanya, berarti cerewet semua nih ya. Apakah minggu lalu saudara membuka mulut saudara? Bersaksi. Apakah itu kepada orang di rumah saudara, teman saudara, kerabat saudara, teman kerja saudara, atau siapapun. Ada yang udah bersaksi? 1, 2, 3, siapa lagi? Lu dari sekian banyak lu, gak sampai 1% ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa berita Injil ini harus benar-benar terus diingatkan? Karena Tuhan mau penderitaan pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan hanya kita yang menerima. Tapi orang-orang di sekeliling kita. Mereka boleh diselamatkan. Melalui doa yang kita panjatkan. Melalui berita Injil yang kita sampaikan. Melalui perbuatan baik mereka boleh melihat Kristus ada di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah setiap kebenaran firman yang sudah kami terima pada siang ini. Ampuni kami Tuhan. Kami seharusnya merasa malu. Karena kami sering merasa bahwa kami paling benar. Orang lain salah. Kami seringkali bersyukur hanya karena kami udah selamat. Ampuni kami Tuhan. Untuk kemasa bodohan kami. Untuk kecuekan kami. Untuk kepasifan kami. Untuk kemalasan kami. Untuk kesibukan kami. Hanya kepentingan diri kami sendiri. Sehingga kami tidak membuka mulut kami bersaksi. Mengajak orang-orang untuk datang mendekat, melekat kepada Yesus. Ampuni kami. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan saya mau bersaksi. Dengan kata-kata, dengan membagikan khotbah-khotbah yang memberkati saudara. Menyapa mereka, mendoakan mereka, berbuat baik. Untuk membawa mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Berapa banyak saudara mau bersaksi. Menyatakan kuasa Injil keselamatan. Mari angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, biar Engkau melihat tangan-tangan kami Tuhan. Pegang tangan setiap kami. Lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu Engkau nyatakan atas hidup kami. Beri setiap kami keberanian Tuhan untuk bersaksi, untuk membawa berita keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kami, untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pegang tangan setiap kami. Berikan setiap kami keberanian untuk bersaksi. Berikan setiap kami Tuhan satu gerakan kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Percaya bahwa ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian. Akan ada tanda-tanda ajaib yang boleh terjadi ketika kami berdoa, ketika kami bersaksi. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Sekarang kami rindu membawa persembahan syukur yang terbaik. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati gereja HFC sehingga boleh berkembang, bertumbuh dan bertambah-tambah. Dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dengan murid-murid Kristus yang melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk saudara. Ya, jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan. Jemaat Tuhan bisa scan QR Code yang ada di layar, atau juga bisa mentransferkan ke nomor rekening Gereja Happy Family Center. Ya, kita akan menyaksikan cuplikan video HFC News selama sepekan ke depan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa melihat Anda hadir untuk mencari hadirat Tuhan saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita simak beberapa agenda gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Dan langsung saja, informasi yang pertama, doa pagi membangunkan fajar masih rutin diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Untuk Selasa, Family Cell Onsite diadakan di Gedung Lama HFC Kota jam 7 malam. Jangan dilewatkan juga Family Cell Online via Zoom hari Rabu ini, juga di jam 7 malam. Kamis, doa malam kita diadakan secara online via Zoom jam 6:30 malam. Jemaat Tuhan, jangan dilewatkan Worship for Healing yang akan premiere di YouTube channel jam 7 malam. Akhir pekan di HFC Kota, di pagi hari ada Ladies Worship via Zoom. Jangan dilewatkan ya ladies. Dilanjutkan dengan doa puasa onsite jam 11 siang di gedung lama kita. Sore harinya, You dan Pro X tetap terus jaga kebersamaan dengan saudara-saudara seiman kita. Jam 7 malam secara online di Zoom. Ada teman-teman kalian agar mereka juga punya komunitas yang membangun seperti di tempat kita. Sunday service minggu depan, ibadah kita diadakan secara onsite dan online di jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan juga jam 11 siang. Seluruh ibadah onsite kita disertai juga dengan ibadah minggu ceria. Dan jangan lupa untuk mendaftar ya, karena gereja kita masih terus menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk informasi tambahan, yang pertama, gereja kita dengan dukungan Anda semua, kemarin Senin berhasil mengadakan pelayanan misi yang luar biasa di wilayah Pare, Kediri, dan sekitarnya. Pelayanan misi kali ini, kita berbagi dengan 5 gereja dari berbagai denominasi dan masyarakat sekitar yang membutuhkan di wilayah tersebut. Kita memberikan bantuan berupa 120 paket sembako. Tidak hanya berbagi sembako, Hati Kasih juga melakukan ibadah bersama dan mendoakan para jemaat dan hamba Tuhan di gereja-gereja tersebut. Informasi tambahan yang lain, kita simak beberapa agenda Natal gereja kita.
takut. Aduh, aku sakit. Papa mama mana? Aku nggak bisa Mati pakai lampu. Aku takut. Kita kuat kalau ada Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita teriakan, I am strong. I am strong. Anak yang kuat adalah anak yang selalu dekat Tuhan Yesus. I am strong, tema Natal kita teman-teman. Datang ya di acara Natal kita, Sabtu 18 Desember 2021 jam 5 sore di gedung HFC Lama. I am strong. Dan jemaat Tuhan, jangan terlalu cepat menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Bila pertolongan Tuhan sepertinya belum datang, bukan berarti itu tidak akan datang. Percaya saja. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah minggu depan adalah awal di bulan Desember, kita akan persiapkan hati kita, ibadah disertai perjamuan kudus, ya. Dan untuk tanggal 11 Desember akan ada Natal untuk anak-anak Youth Pro X, dilakukan saudara di Embong Sawo, gereja yang lama di lantai 2, ya. Dan ada bocoran setelah acara selesai akan ada sate party, wah ya, buat anak-anak remaja, anak-anak muda. Dan untuk Natal Minggu Ceria akan diadakan tanggal 18 Desember, hari Sabtu di tempat yang sama, ya. Saya ingin saudara mencatat agenda ini, membawa anak-anak kita boleh ceria. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup. Amin Tuhan, Kau membuat kami hidup di hadapan-Mu sesuai dengan kerinduan, dengan hati. Mari angkat tangan saudara, katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. terima kasih Tuhan, kami akan pulang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi keluarga kami, keluarga besar kami. Jika ada orang tua, saudara-saudara kami, pasangan hidup, rekan-rekan kami yang belum percaya Yesus, biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Kami mau bersaksi Tuhan, Roh Kudus yang akan sungguh meneguhkan kesaksian, sehingga firman Tuhan boleh tergenapi. Satu orang dalam keluarga diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja HFC Kota, boleh menjadi berkat yang besar, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami, kota Surabaya, kota-kota dimanapun anak-anak-Mu sedang tinggal Tuhan, menyaksikan live streaming. Tuhan memberkati. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Mereka yang berbeban berat karena masalah ekonomi, pekerjaan, atau rumah tangga, Tuhan yang akan memberi hikmat, menolong kami menyelesaikan setiap persoalan dengan cara dan waktu Tuhan. Kumpulkan kami kembali Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Doa pagi, doa malam, family cell, doa puasa, ladies, dan ibadah minggu yang akan datang. Tuhan mengumpulkan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita aminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita,
Berkatilah anak-anakmu, berkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panci kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panci kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Happy Sunday. God bless you. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara.